Sobat Yud GKI Kanaan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Selasa ini, tanggal 5 Oktober 2021, dengan tema Takut akan Tuhan. Yuk kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, diangkatnya lah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. Ketika semua panglima tentara dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Mispa, yaitu Ismail bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, orang Netofa itu, dan Yaazanya, anak seorang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka, katanya kepada mereka, "Janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini, dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik." Tetapi dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mispa. Maka bangkitlah seluruh rakyat, dari yang kecil sampai yang besar, serta panglima-panglima tentara. Lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Sobat Yud, ketika Tuhan enggak lagi berkenan kepada umatnya, maka Tuhan akan membiarkan para pemimpinnya melakukan berbagai tindakan bodoh yang berakibat sangat buruk terhadap rakyat. Ini terjadi loh di masa para pemimpin Yehuda memerintah. Yerusalem dan Bait Allah telah dihancurkan karena kebodohan Zedekia yang memberontak terhadap Babel. Seluruh kerajaan Yehuda sudah ditaklukkan Babel, dan raja serta sebagian rakyat telah dibuang ke Babel. Masih cukup banyak rakyat yang dibiarkan tinggal di tanah Yehuda. Namun bukan berarti mereka tidak mengalami masa-masa yang sulit. Setelah itu, Raja Babel mengangkat atas mereka Gedalia bin Ahikam untuk memimpin dan meyakinkan orang Yehuda bahwa keadaan mereka akan menjadi baik jika mereka takluk kepada Babel. Rupanya, kebodohan para pemimpin Yehuda masih terus berlanjut. Pada bulan ke-7, datanglah Ismail bin Netanya, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama dengan dia. Lalu nih Sobat Yud, kemudian Ismail dan orang-orangnya itu membunuh Gedalia, orang-orang Yehuda, dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mispa. Ini membuat rakyat Yehuda takut bahwa Raja Babel akan menghukum mereka sebagai pembalasan, dan rakyat Yehuda pun melarikan diri ke Mesir. Dalam kitab Yeremia dikisahkan bahwa Yeremia meminta mereka untuk tidak melarikan diri ke Mesir, karena jika demikian mereka akan mati loh di Mesir. Tapi umat Allah tidak mendengarkan Yeremia dan tetap pergi ke Mesir. Sobat Yud, Allah membiarkan pemimpin umatnya melakukan pelbagai kebodohan, dari Yoyakim sampai Zedekia. Dan sekarang Ismail loh yang melakukan pemberontakan dengan membunuh Gedalia. Akibatnya nih Sobat Yud, umat Yehuda mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Kita perlu ya berhati-hati dalam memilih pemimpin, baik dalam gereja maupun dalam masyarakat. Pemimpin yang tidak berkenan kepada Tuhan akan dibiarkan mengambil berbagai keputusan yang bodoh yang dapat menghancurkan semuanya. Jadi mulai saat ini, mari kita takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Hai guys, jadi itu dia satu kita untuk hari ini. Ayo kita belajar untuk takut akan Tuhan. Jangan seperti raja-raja di Babel yang tidak takut akan Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk mencari pemimpin yang takut akan Tuhan. Karena kalau misalkan
dari pemimpin kita sendiri nggak takut akan Tuhan, gimana Tuhan mau berkenan sama kita? Pasti akan hancur ke depannya gitu. Untuk menutup satu kita pada hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Tuhan berkati hari kami pada hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati aktivitas kami seharian ini. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang mungkin sakit, Tuhan pulihkan. Yang berduka Engkau beri penghiburan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati agar kami menjadi orang yang takut akan Engkau. Dan terus kami berdoa, amin. Nah, jangan lupa ya, besok kita bakal ada satu lagi di channel ini. Jangan lupa juga buat dibagiin ke teman-temannya biar makin banyak orang yang terberkati. Terus, kalau kalian merasa punya pergumulan, permasalahan, kalian boleh banget DM Youth GKI Kanaan. Terus, jangan lupa juga setiap hari Minggu kita bakal ada podcast. Jangan lupa didengerin di Spotify. Setiap hari Sabtu jam 7 kita bakal ada Zoom Fellowship. Linknya bakal dibagi di grup lain dan juga di